Kenapa? What happened? Tidak cukup? That's all war. Hey, China. Tidak cukup. Ini sedikit? Hah? Terlalu sedikit. Oh. Sudah saatnya kita harus memprovokasi seluruh rakyat Indonesia untuk bersatu mengusir etnis Rohingya itu dari bumi Indonesia yang kita cintai bersama ini. Pertama-tama saya mengucapkan selamat dan salam damai Natal 25 Desember 2023 buat seluruh umat Kristiani dimanapun berada. Saya berpendapat kekuatan pertahanan kita sangat rapuh dan lemah. Bukan salah Bapak. Salah nggak tahu saya. Elit ya yang ketawa. Kenapa kalian ketawa? Pertahanan Indonesia rapuh kalian ketawa. Lucu ya? Kok lucu? Jadi saya berpendapat kita tidak bisa mempertahankan core national interest kita kalau ada negara asing kirim pasukan hari ini ke salah satu wilayah kita. Saya kira kita berada dalam posisi yang sangat lemah. Jadi ini yang saya mohon perhatian. Baik, terima kasih Bapak Prabowo Subianto, waktunya sudah silakan habis. ketawa kalau negara. Nah, cuplikan ini adalah debat Capres 2019 yang lalu antara Presiden Jokowi dengan mantan rivalnya Prabowo. Jadi waktu itu Prabowo mengatakan bahwa dia berpendapat kekuatan pertahanan Indonesia sangat rapuh dan lemah. Dan di situ Prabowo bilang bukan salah Presiden Jokowi, tapi dia juga tidak tahu itu salahnya siapa. Sontak saja apa yang disampaikan Prabowo itu ditertawakan oleh para penonton di acara debat tersebut. Prabowo pun langsung marah. Prabowo bilang, "Jangan tertawa. Kenapa kalian tertawa? Pertahanan Indonesia rapuh, kalian tertawa. Lucu ya? Kok lucu?" Nah, karena Prabowo ini juga merasa lebih TNI dari TNI, akhirnya setelah Presiden Jokowi menang lagi untuk periode yang kedua, diangkatlah Prabowo sebagai Menteri Pertahanan. Dan setelah Prabowo menduduki jabatan sebagai Menhan, saya berpendapat bahwa justru di bawah kepemimpinan Prabowo, pertahanan kita lemah dan rapuh. Sebagai buktinya, mari kita melihat kenyataan yang sedang terjadi saat ini. Orang-orang Rohingya, bajingan bangsat, yang entah datangnya dari planet mana itu, masuk Indonesia secara ilegal. Orang-orang Rohingya yang bukan warga asli Indonesia, para imigran gelap itu, mereka adalah manusia-manusia stres, manusia-manusia yang tidak punya harapan hidup, tidak punya masa depan yang jelas itu, masuk Indonesia dengan tujuan mencari kehidupan yang lebih layak di negara kita, tanpa dibekali dengan dokumen resmi dan masuk negara kita seperti pencuri. Sementara warga asli Indonesia, warga pribumi harus berhadap-hadapan dengan para imigran gelap itu untuk tetap mempertahankan haknya di tanah air ini dari pendudukan bangsa asing. Lalu di manakah Prabowo sebagai Menteri Pertahanan? Bukankah sistem pertahanan kita ini sudah canggih? Kalau sudah canggih, lalu kenapa sistem pertahanan kita tidak bisa mendeteksi kedatangan imigran gelap ketika memasuki perairan Indonesia? Kenapa kapal asing pencuri ikan yang hanya mencuri ikan kita? Katakanlah saja 1 ton ikan kita dicuri, tapi bisa terdeteksi dan ditangkap pelaku pencurinya. Sedangkan warga Rohingya yang masuk Indonesia, yang jelas-jelas mereka tinggal di negara kita, dikasih tempat tinggal, ditampung, dikasih makan 3 kali sehari, diberikan uang dan lain sebagainya, yang sudah jelas-jelas merugikan keuangan negara kita, merugikan rakyat Indonesia, kok tidak terdeteksi lalu diusir keluar Indonesia?
Padahal di sisi lain, anggaran untuk belanja alutsista pertahanan negara kita ini digelontorkan ratusan ribu triliunan dari APBN. Tapi kenapa membiarkan saja pengungsi Rohingya itu masuk Indonesia? Apakah ini Prabowo mau katakan bahwa ini bukan salah dia begitu? Apakah dia mau menuding ini karena salahnya Presiden Jokowi begitu? Atau siapa yang nanti Prabowo salahkan? Padahal jelas-jelas ini adalah salah satu tugas dan tanggung jawab dari Menhan Prabowo. Di sisi lain, saya malah bangga dengan sistem pertahanan Singapura, Malaysia, Australia, di mana mereka benar-benar tidak mengizinkan imigran sampah Rohingya itu masuk negara mereka. Mereka tetap mempertahankan kedaulatan negara mereka terlepas dari mereka mau dituduhkan anti kemanusiaan dan lain sebagainya. Tapi yang jelas saya kira baik Malaysia, Singapura atau Australia lebih cinta akan tanah air mereka dan lebih memprioritaskan memanusiakan manusia di negara mereka masing-masing ketimbang orang asing yang hanya menghambat kemajuan negara mereka. Nah, mari kita kembali lagi ke persoalan yang lagi dihadapi bangsa kita terhadap kedatangan manusia-manusia bajingan Rohingya itu. Kedatangan mereka yang secara ilegal itu sudah jelas-jelas telah merongrong wibawa negara kita. Sudah jelas-jelas melecehkan harga diri kedaulatan bangsa dan rakyat Indonesia. Dan kita tidak bisa tinggal diam saja, pemirsa. Kita harus bergerak bersatu untuk membantai dan mengusir etnis bangsa Rohingya itu dari bumi Indonesia. Jangan kita peduli lagi kalau ada yang teriak kita itu tidak berperi kemanusiaan dan lain sebagainya. Jangan dengar apa kata negara asing dan juga jangan dengar apa kata UNHCR. Karena kalau kita mau lihat kembali ke belakang, justru yang tidak berperi kemanusiaan itu adalah negara Myanmar yang telah mengusir dan membantai warganya sendiri, yaitu etnis Rohingya. Sedangkan kita Indonesia melakukan itu semata-mata karena sedang mempertahankan kedaulatan negara kita, wibawa dan harga diri bangsa kita. Jadi jelas apa yang sudah dilakukan warga Aceh dengan mengusir dan menolak kedatangan etnis Rohingya ke daerah mereka dan seluruh Indonesia adalah sikap yang patut kita bela dan dukung. Karena kita sendiri juga sedang susah. Banyak dari warga pribumi kita yang masih hidup di bawah garis kemiskinan. Tidak jarang ada yang sehari cuma makan satu kali, bahkan sehari penuh tidak makan. Sedangkan etnis Rohingya biadab itu malah diberikan makanan gratis. Sadisnya lagi, mereka ada yang mengeluh karena makanan yang diberikan terlalu sedikit. Kita rakyat pribumi ada yang belum sepenuhnya tersentuh dengan pendidikan karena biaya pendidikan yang mahal. Ada yang tidak terjamah dengan fasilitas kesehatan yang memadai karena keterbatasan biaya. Ada yang masih tinggal di kolong jembatan, tidur beralaskan tikar. Masih ada yang belum dialiri jaringan listrik, jaringan telekomunikasi, dan lain sebagainya. Malah etnis Rohingya diberikan fasilitas tempat tinggal sementara yang layak, diberikan segala kemudahan, bahkan tanpa dokumen yang resmi dan hanya berstatus ilegal, tapi mereka bisa punya KTP dan lain sebagainya. Lalu di manakah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Lalu di manakah keberpihakan negara dan pemerintah terhadap warga asli Indonesia? Lalu di manakah nilai-nilai kemanusiaan yang seharusnya diprioritaskan kepada warga asli Indonesia? Padahal di luar sana masih sangat banyak warga pribumi asli Indonesia yang belum diperlakukan layaknya manusia. Masih banyak yang belum mendapatkan keadilan dan lain sebagainya. Menurut saya, Prabowo gagal mempertahankan kedaulatan bangsa kita. Prabowo dinilai gagal menjaga keutuhan kewibawaan bangsa kita. Apa yang disampaikan Prabowo 5 tahun yang lalu di acara debat bahwa
pertahanan negara kita rapuh dan lemah, sementara ketika Prabowo dipercayakan sebagai Menteri Pertahanan, malah dia sendiri gagal mempertahankan wibawa bangsa Indonesia. Yang dilakukan Prabowo hanyalah teori semata, sedangkan prakteknya nol. Prabowo itu di hadapan rakyat Indonesia, dia digambarkan sebagai macan yang mengaung. Tapi ketika berhadapan dengan pihak asing, Prabowo hanyalah macan yang mengeong karena memang tidak punya taring. Urus Rohingya saja Prabowo tidak mampu untuk mempertahankan kedaulatan negara kita. Bagaimana nanti urus satu Indonesia yang banyak problemnya di sana? Apakah Prabowo mampu tidak? Yang ada malah saya jadi pesimis dengan melihat tingkah laku Prabowo ini. Di sisi lain, kita juga diberikan pesimis oleh wakil presiden kita Ma'ruf Amin. Rakyat Indonesia boleh menentang keras kedatangan etnis biadab Rohingya, malah si Wapres ini punya ide konyol untuk jadikan Pulau Galang sebagai tempat penampungan sementara etnis Rohingya. Bukannya mencari solusi agar etnis Rohingya ini keluar dari Indonesia, malah si Wapres itu memberikan opsi agar Pulau Galang dijadikan tempat tinggal para imigran gelap itu. Dengan alasannya yang konyol, yaitu kemanusiaan. Lagi-lagi, kemanusiaan dijadikan alasan mereka untuk mempertahankan orang asing di negara kita yang kemudian ke depannya hanya mau menciptakan masalah baru seperti keributan dan atau konflik antara warga pribumi dan pendatang. Jadi rakyat asli Indonesia, pribumi Indonesia, ribut dengan para mafia tanah beberapa waktu lalu di Rempang sana. Bahkan rakyat disuruh angkat kaki dari pulau itu yang sudah mereka tinggali sejak puluhan tahun yang lalu. Sedangkan imigran gelap Rohingya sampah malah diberlakukan secara istimewa untuk tinggal di Pulau Galang. Lalu apakah ini yang dinamakan berpihak kepada rakyat Indonesia? Bayangkan saja suatu waktu nanti, kalau etnis Rohingya itu sudah jadi betah dan nyaman dan tidak mau pulang ke negara asalnya lagi. Maka ini akan menjadi beban buat negara dan rakyat Indonesia, karena etnis biadab itu akan menuntut lapangan pekerjaan untuk mereka. Sedangkan rakyat asli Indonesia ada yang masih kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan, bahkan ada yang harus merantau. Etnis Rohingya juga akan beranak pinang menambah keturunan mereka. Setelah mereka semakin banyak, maka mereka akan menuntut pemerintah Indonesia dan pemerintah daerah setempat untuk memberikan mereka tanah atau lahan untuk bangun rumah. Sedangkan rakyat pribumi untuk mendapatkan tanah saja harus membeli dengan harga yang mahal. Bahkan kadang rakyat pribumi harus berkonflik dengan para mafia tanah dan lain sebagainya. Rakyat Indonesia pribumi asli boleh berkontribusi buat negara berupa tiap 5 tahun sekali kami menggunakan hak suara kami untuk memilih calon pemimpin, baik yang ada di tingkat nasional sampai daerah, supaya bisa memperhatikan kami rakyat jelata. Malah negara lebih sibuk dengan etnis Rohingya. Kami rakyat jelata juga berkontribusi membayar pajak untuk negara, untuk menggaji pejabat negara, baik dari tingkat pusat sampai daerah. Malah pajak rakyat sebagiannya dicomot lalu diberikan kepada etnis Rohingya dalam bentuk kasih mereka makan secara gratis, listrik gratis, gunakan fasilitas publik gratis, air gratis, tinggal di bangunan secara gratis. Bahkan lebih menyakitkan lagi hati kami, mereka juga diberikan uang sebesar 1,5 jutaan rupiah, seperti beredar kabar mereka yang tinggal di rumah susun di wilayah Sidoarjo. Lalu pertanyaannya, apakah kita rakyat hanya diam saja melihat hal semacam ini? Sudah saatnya kita harus memprovokasi seluruh rakyat Indonesia untuk bersatu mengusir etnis Rohingya itu dari bumi Indonesia yang kita cintai bersama ini. Lalu apa pendapat kalian? Silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar, dan sampai jumpa di episode Kanal Timur berikutnya. Terima kasih.